selamat pagi, selamat datang di Bacaan Harian. Ini hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini. Saya langsung ketiga kartu Lenormand. Oke. Fokusnya kita ambil yang tengah, kartu tentang cinta, tentang apa yang paling menggerakkan kita. Cinta itu apa sih pengaruhnya buat kita? Kita nggak peduli sama apapun, kita pasti akan mencoba untuk mendekati yang kita cintai, seberapapun sukarnya. Karena itulah kita, fitrahnya kita adalah ketika kita diberi energi cinta itu, kayak nggak ada yang bisa menghalangi. Dan memang itu adalah energi yang terbesar di kita. Cuman energi ini memang di kiri dan kanannya itu bukan hal yang mudah ya. Jadi yang sebelah kiri itu saya melihatnya bahwa untuk mencapai apa yang kita cintai, apa yang menjadi core dari kebahagiaan kita, karena cinta biasanya membuat kita bahagia ya, seberat apapun kita mungkin menderita tapi hati kita bahagia ya. Cintanya itu bisa membuat, bisa menjungkir balikan situasi fisik menjadi sesuatu yang memberi kita kepenuhan di hati, contentment di hati ya, memenuhi rasa puas kita ya. Itu adalah cinta, disebut cinta. Dan cinta itu tidak selalu mudah, kebanyakan cinta justru sukar, karena memang itulah kekuatan cinta. Dan semua cinta selalu ya, saya katakan selalu menghadapi apa yang namanya ujian. Lihat, semua cinta yang punya kebesaran cinta, semua cinta, kisah cinta yang pantas diceritakan kemudian terus digaungkan, itu bukan cinta yang mudah, yang ketemu jeng langsung jadi kemudian sampai akhir, nggak ada cerita. Kisah cinta terbesar adalah ketika pernah jatuh hati, merelakannya pergi, menerimanya kembali, memaafkan. Semua yang dasarnya adalah cinta. Itu yang menunjukkan seberapa besar cinta kita. Bukan cinta yang lempeng, nggak pernah. Itu nggak pernah jadi kisah yang bergema sepanjang masa. Justru cinta yang ceritanya menjadi besar, dahsyat, dan menginspirasi banyak orang adalah cinta yang sudah teruji. Ketika ada pilihan untuk tidak mencintai, and yet, tetapi tetap saja yang dipilih adalah cinta tersebut ya. Kenapa saya bicara panjang lebar tentang cinta yang tidak mudah? Karena penggambaran ini kiri dan kanan, kedepannya pun itu semua adalah tentang pilihan. Ketika kita bisa memilih untuk tidak datang ke situ, tetapi cinta seperti menemukan jalannya kembali, membuatnya menjadi bagian dari diri kita. Ya, ini tidak hanya tentang romantis ya, tapi paling gampang memang kisah cinta itu digambarkan dengan romantis. Karena apa? Karena itu relate buat banyak orang, sehingga lebih mudah dipahami oleh banyak orang tentang cinta romantis ya. Karena memang energi cinta romantis itu dahsyat ya. Nah, itu kan tidak hanya tentang rasa suka, tapi juga tentang fisik, tapi juga tentang memberi dan menerima, makanya dia dahsyat. Tetapi cinta itu tidak terbatas pada cinta romantis. Itu yang ingin saya sampaikan. Selenite, liquid light, fluidity, flexibility, illumination, and clarity, raising your vibration. Ini saya sudah mengambil dari deck yang mungkin agak sukar untuk dibahasakan. Anyway, saya sudah mengambil dan saya memutuskan untuk tetap mengambil ini sebagai bacaan hari ini. Ini adalah tentang fleksibilitas, tentang cinta yang penuh dengan ujian tadi kalau menurut saya ya. Karena kalau cinta yang penuh dengan aturan, keharusan ini itu bukan cinta namanya, karena itu ada ukurannya. Cinta tidak menggunakan ukuran. Cinta itu fleksibel karena dia selalu menemukan jalannya kembali. Kalau memang dia cinta sejati, dia akan kembali ke titik itu walaupun harus compang-camping. Istilahnya seperti itu. Do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. Jadi ini kan masa lalu, kartunya masa lalu. Mungkin jelas bahwa kalau ini kita bicara tentang cinta itu
kayak membuat kita harus berpikir keras. Artinya bukan cinta yang lempeng. Ini juga bisa digambarkan tadi dengan ini. Ini bukan hal yang dengan mudah begitu saja kita pahami sebagai cinta, tapi somehow kita bisa menemukan this is love. Dan ini mengatakan everything's okay selama itu adalah cinta. Cinta yang sesungguhnya, cinta yang bukan dalam arti ingin memiliki, ya. Possessiveness itu bukan cinta, itu obsesi. Obsesi itu beda, bukan cinta. Karena cinta itu harus dua arah. Harus juga kita mampu memberi, dan itu yang paling sukar dipahami, terutama di dalam hubungan romantis. Kadang-kadang, iya saya cinta dia. Apa sih artinya cinta dia? Karena aku kepengen dia. Dia bahagia nggak dengan kita? Enggak. Kalau gitu, ya anyway aku cinta dia, aku pengen dia. Tapi dia tidak bahagia dengan kita. Nah, ketika kita mengatakan cinta, level yang lebih tinggi, ya, higher vibration, adalah cinta yang sesungguhnya adalah ketika kita membiarkan dia bahagia. Kalau memang bukan kita yang dipilih, bentuk dari cinta kita adalah membiarkan dia pergi. Untuk kemudian jika dia memang cinta sejati dan dia juga mencintai kita, dia akan menemukan jalannya kembali. Dan itulah yang namanya cinta yang sedang diuji. Ketika diuji, kita nggak bilang kita oke. Oh enggak, hubungan saya berantakan, segala macam. Padahal justru itu adalah ketika kita sedang mengalami ujiannya tersebut. Dan keyakinan cinta adalah ketika itu memang cinta sejati, dia akan menemukan jalannya kembali. Everything's okay. Karena apa yang menjadi milikmu, dia tidak akan pergi. Dia akan menemukan jalannya kembali kepada dirimu. Dan itu tidak berarti hubunganmu yang sedang tanda petik bermasalah itu won't stay like that forever. Kalau itu memang cinta, they will find a way to come back. You will find a way to come back to them. Ya, bolak-balik dua arah. Ya, sekarang barangkali yang nomor satu, apapun itu new home, itu menurut saya adalah ketika hubungan itu bermasalah dan cinta itu sedang diuji, maka kita tetap mampu menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang paling hakiki adalah menjadi diri kita sendiri, karena itu dasar dari cinta untuk semua. Ketika cinta dengan orang lain, dengan pihak lain, itu bisa terwujud yang seimbang, nomor satu, kita harus membuat diri kita seimbang. Cinta, new home. Home ini bisa banyak artinya, ya, bisa fisik. Memang mungkin kita menemukan cinta di rumah baru, apapun kata baru, tidak harus benar-benar rumah yang pindah tempat, ya, bukan lokasi, tapi mungkin juga renovasi dan segala macam yang sifatnya fisik. Tapi juga home itu bisa diartikan seperti identitas kita yang baru, dan kita bahagia dengan identitas kita, dan kita seimbang, kita cukup. Salah satu kunci keberhasilan hubungan cinta antara dua orang adalah kedua orang tersebut sama-sama sudah komplit, dan masing-masing bahagia. Kadang-kadang kita menemukan situasi di mana satu orang begitu incomplete, dia sangat tidak percaya diri, somehow bisa menemukan jalannya untuk ketemu orang dan mampu mencintai dia. Tapi jika dalam perjalanan itu orang yang incomplete tidak mampu menemukan completeness dari dalam diri sendiri, maka hanya tinggal tunggu waktu. Orang yang selalu memberikan energinya itu bisa terus mengambil energi untuk membuat dia tidak depleting, tidak kehabisan energi. It's for your information, ya. Jadi semua itu bisa bertahan kalau masing-masing bisa menjaga equilibrium tersebut, ya, keseimbangan tersebut. Itu udah hukum alam, mau gak mau. Kalau ada salah satu memberikan lebih banyak, ketika dia tidak mampu mengambil energi lain untuk memenuhi yang hilang dari dirinya, dia akan mencari di tempat lain. Kalau itu tidak bisa diperoleh dari sumber di mana dia memberikan dan kembali, maka ketidakseimbangan itu lama-lama akan terjadi karena kita manusia, karena kita masih hidup di bumi yang memang hukumnya adalah keseimbangan. This is what it is, itu ya. Nah, jadi nomor satu, new home di sini barangkali yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita menemukan keseimbangan itu dari dalam diri kita, ya. Dan itu worth it banget kita lakukan. Kita harus bersendiri, itu menjadi bahagia dengan diri sendiri, karena pada saatnya nanti, ya, hubungan
yang indah itu bisa terjadi karena kita sudah siap untuk menerima cinta lain dalam hidup kita tanpa harus membuat kehidupan kita, cinta kita menjadi tidak seimbang. Ini bulan yang ada di Capricorn itu sebenarnya adalah situasi yang agak menekan ya, agak bulan is not happy here ya. Energinya agak jauh ya dari ujung yang berbeda. Dan kemudian bulan ini kan tanggal 9 ya, tanggal 10 bulan sudah ada di Aquarius ya. Artinya hari ini dia harus melewati Pluto. Pluto itu energi yang paling dalam, ada kemarahan di sini, ada kedengkian di sini, ada rahasia di sini, satu yang gelap, kemarahan yang terpendam, something like that. Itu seperti muncul ke atas. Ya, sebelum itu terjadi, sebelum kita merasakan, mungkin kita sendiri bingung, kok saya bisa ngerasa, aku nggak nyaman dengan situasi bahwa kenapa kok aku marah sekali dengan sesuatu yang seharusnya saya tidak semarah itu, why gitu ya. Kira-kira seperti itu perasaannya, dan saya sendiri nggak nyaman dengan situasi itu, tapi kondisinya begitu. Saya nggak ngerti kenapa saya begitu sebel gitu ya, misalnya dengan orang tertentu, dan kalau kita mencoba untuk menjelaskan why, kenapa kamu nggak suka sama dia, ya aku nggak suka aja, dan itu sungguh rasanya terlihat come on gitu ya, kayaknya kan kita akan terlihat buruk di muka orang, dan barangkali kita juga melihat diri kita why gitu ya, tapi itu energi yang genuine keluar dari dalam diri kita. Nah, sebelum sampai ke situ, bulan itu trine dengan Mars, jadi memang ada sesuatu yang menyulut perasaan marah kita, dan kalau kita tidak kendalikan, maka energi gelap tadi, energi shadow kita, dan semua orang punya, dan itu adalah hal yang sehat ya. Hanya saja kalau kita praktekkan, kita exercise, dan kita tabrakkan dengan orang lain ya, hasilnya adalah kita tetap harus bayar semua kerusakan yang mungkin ditimbulkan ketika kita tidak mencoba menahan atau mengendalikan emosi tersebut ya. Jadi karena dia juga sextile dengan Neptunus, maka saya bisa mengatakan bahwa ketika ada satu hal yang menyulut kemarahan kita hari ini, kalau kita tidak dengan sengaja ya, karena sextile itu tidak sengaja, kita harus mengambil energi itu dengan penuh kesadaran. Kalau kita tidak mengendalikan kemarahan, dan rasanya kan justified banget ya, kalau menyulut kemarahan kemudian kita meledak ketika bulan conjunction dengan Pluto, meledak. Tapi besok kita harus bayar ya, kita harus bayar ketika bulan masuk ke Aquarius dan ketemu dengan Saturnus, sudah pasti itu kontan banget bayarnya. Kalau sampai kita tidak bisa menahan diri, kita mengucapkan hal yang oke gitu ya, besoknya kita harus minta maaf dan kita malu ya, intinya itu. Jadi hari ini ada ujian. Oke, mungkin itu yang ingin ingin disampaikan dalam bacaan ini adalah ujian. Oke, cinta yang diuji dengan kemarahan, dengan kesalahan. Kalau itu cinta sejati, maka kita bisa menjadi orang yang fleksibel dan melihat itu sebagai cinta yang sedang diuji. Oke, I understand now. Ya, ini raising your vibration. Jadi kuncinya adalah kita meningkatkan vibrationnya, vibe kita, bukan yang shadow tadi kita tarik, bahwa emosi kita tersulut itu adalah hal yang manusiawi, tetapi pilihan kita untuk tidak terjebak di dalam emosi yang gelap, tapi kita naikkan menjadi light, liquid light, melihatnya sebagai satu ujian, dan kita lulus ujian tersebut tanpa harus mengatakan sesuatu yang buruk, dan kita harus membayarnya dengan luka yang dalam di kita atau orang lain. Itu adalah ujian yang harus kita lewati hari ini. Oke, itu.
Jadi memang yang menyulut ini kan death ya. Jadi kayak kita harus merelakan. Ini kan death itu artinya merelakan adanya perubahan. Dan kita nggak ada orang yang suka perubahan. Ada orang yang suka pada perubahan. Dan ini tantangannya adalah kita ngotot mati-matian setengah mati untuk mempertahankan. Karena menurut kita itu yang benar. Kenapa harus berubah? Nah ini kan sarannya The Hangman. Lihat dari vibe yang beda. Lihat dari light, ya, cahaya, instead of shadow, ya, tadi jelas. Jadi lihat pilihannya, memang harus ada yang berubah. Dan ini kalau kita bisa mengambil energi Five of Swords ini sebagai, kalau kita mau meledak, itu kita tidak menangkan sesuatu, kita tidak akan memenangkan sesuatu. Jadi lebih baik kita menghindari, ya, kita menghindari. Biarkan cobaan itu, ujian tersebut adalah ketika ada orang dengan senyumnya yang sangat nyebelin itu berusaha untuk memancing kemarahan kita. Yang kita lakukan adalah pergi menghindar, karena nggak worth it banget energinya. Karena kalau kita sampai mengeluarkan kata-kata yang mungkin kita sesali besoknya, kita akan berpikir, seandainya saya tidak mengatakan hal tersebut, maka semua tidak akan ada yang sesukar ini. Life is good. Seek and find the joy in all your experiences, whether you see them as painful or not. Iya, jadi kan ada yang painful, tetapi all is good, life is good. The good and the joy are always there, but you have to look for them. Nah ini, tadi bulan yang sextile dengan Neptunus. Jadi kita yang harus cari sendiri bahwa it's okay. Ini, everything is okay. Ya, ini untuk hari ini kartunya yang di tengah. Don't worry, it's all working out in a beautiful way. Kalau kita juga bermain cantik, oke? Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.